TNI lakukan serangan strategi dari Menhan. Hai halo Sobat Jelajah Militer, TNI yang berada di medan pertempuran di Wuhan mulai bangkit dari keterpurukan akibat serangan asap hitam Cina. Prajurit TNI yang saat ini dibekali helm anti-zat kimia mulai percaya diri untuk kembali melakukan penyerangan kepada Cina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pertahanan yang kuat menjadi syarat agar negara terus merdeka. Menurutnya, tanpa pertahanan kuat, Indonesia akan selalu diinjak-injak bangsa lain. Menhan yang mendatangi pasukan TNI di Wuhan memberikan semangat dan mengkomando langsung serangan selanjutnya. Kita harus sadar bahwa pertahanan itu bukan satu kemewahan. Pertahanan adalah satu syarat untuk kita terus merdeka, ucap Prabowo. Prabowo mengajak seluruh tokoh menjaga kedaulatan bangsa. Dia menyebut TNI adalah modal untuk keselamatan bangsa. Tentara Nasional Indonesia adalah modal keselamatan bangsa, modal kedaulatan bangsa, dan ujungnya modal kemakmuran bangsa. Tanpa pertahanan kuat, kekayaan kita akan diambil terus, tuturnya saat pidato di depan pasukan TNI di Wuhan. Kepala Staf Angkatan Darat memimpin dan menjalankan organisasi secara profesional, serta mentaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk dalam hal pengadaan alutsista. Dia menjelaskan mekanisme pengadaan alutsista TNI yang telah diatur dalam Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2020 dengan proses pemilihan penyedia Alpha-Hanka dilakukan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit, baik internal maupun eksternal, serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP. Setiap perubahan dan ketidakpastian dalam perang membutuhkan keputusan pemimpin militer dalam menganalisa cara bertindak yang terbaik untuk mencapai tujuan dan memenangkan perang. Untuk itu, pemimpin harus adaptif dalam menghadapi tantangan tugas, baik dalam kondisi perang maupun damai. Selain menyampaikan evaluasi program kerja tahun 2022 dan kebijakan Kasat di bidang pengamanan, operasi personil, latihan perencanaan, dan anggaran logistik, hingga teritorial, untuk tahun 2023 ini juga meminta para Dansat peduli terhadap perubahan generasi media informasi dan gaya hidup saat ini. Perbedaan generasi antara penyusun kebijakan pelaksana dan objek dari kepemimpinan harus diantisipasi, termasuk perubahan media informasi dan gaya hidup saat ini. Artinya, harus ada penyesuaian dalam kehidupan prajurit dan keluarganya. Huru-hara Wuhan kian mencekam. Gas asap hitam benar-benar mematikan. Serangan senjata kimia yang dilancarkan pasukan rezim Presiden Xi Jinping di tengah sengitnya peperangan antara TNI versus Pentagon di Wuhan jadi topik utama dunia. Pasalnya, Xi Jinping dengan sengaja meluncurkan gas hitam di tengah pasukan Pentagon yang jelas-jelas masih berada di sana. Dia mengorbankan mereka demi ambisinya mengalahkan TNI. Serangan bom asap yang menyerang sistem saraf ini dikabarkan menewaskan sekitar 213 orang. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.